Jumpa lagi rekan trader semuanya. Saya mau teriak-teriak tapi suara saya masih parau juga ini. Oke rekan trader semuanya. 30 menit lagi kita akan non-farm. Kita akan melihat bagaimana pergerakan non-farm. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, khusus di acara Kupas Tuntas Gold, kita akan mencoba untuk menganalisa lagi, melanjutkan analisa yang telah kita buat di analisa harian kita. Oke rekan trader, untuk gold saya coba membuka lagi platformnya dan saya bisa lihat di sini bagaimanakah pergerakan gold. Rekan trader bisa lihat di sini. Ini adalah analisa saya untuk gold hari ini. Kalau melihat tendensi kayak gini rekan trader ya, kalau melihat tendensi kayak gini, mendingan saya pindah aja dulu ya di analisa kemarin ya. Rekan trader lihat bagaimana kemarin saya analisa tepat kan? Saya bilang dia naik sampai di sini, setelah itu dia akan turun. Apa yang terjadi? Rekan trader, dia naik. Ini setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Dia turun. Benar kan? Nah, ini bagaimanakah pergerakan hari ini rekan trader semuanya? Ini saya coba naikin dulu. Sabar rekan trader. Nah, ini saya coba naikin dulu posisi sini. Ini saya turunin dikit. Nah, supaya pas. Oke. Kita samakan bagaimana pergerakan dari gold hari ini menjelang non-farm payroll. Kalau saya lihat seperti kayak gini rekan trader ya, ini nih dari kacamata saya bisa lihat bilang bahwa gold ini dia akan turun ya rekan trader ya, minimal sampai di sini atau maksimal sampai di sini dia akan turun. Jadi menurut saya gold ini sampai penghujung hari ini setelah non-farm payroll, saya bisa berestimasi bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini dia akan mencoba turun ya rekan trader ya di arah sini. Nah, ini menurut analisa saya rekan trader. Jadi rekan trader hati-hati bahwa gold ini tidak tertutup kemungkinan. Gold ini dia akan turun, mau batuk saya, sampai 2023. Atau kalau sedikit gila lagi ya dia akan turun sampai 2011. Tapi kalau menurut saya 2011 terlalu jauh sih. Mungkin sekitaran 2017. Di sekitaran sini menurut saya. Ini dengan catatan kalau nanti non-farm payroll 40 menit lagi dia menandakan penguatan buat dolar Amerika sehingga membuat kekuatan dari gold semakin bertahan. Ya. Kita akan lihat. Ya, dan saya kalau lihat tendensi seperti kayak gini, ya saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan ini dia akan jatuh ini. Kita akan lihat satu candle lagi ke depan ya. Karena kan nanti setelah ini 8 menit lagi kan akan ada pembalikan ya. Pembalikan arah dan candle ini akan berubah ya rekan trader ya. Oleh karena itu ya rekan trader, waduh ini baju saya enggak ganteng banget ini saya. Nah, oleh karena itu rekan trader, saya bisa berestimasi bahwa gold kemungkinan dia akan turun. Kuncinya dia harus menembus 2034. Kalau dia menembus 2034, rekan trader, saya bisa memastikan bahwa dia akan turun sampai 2017, dan paling terakhir adalah 2011. Itu saya bisa mengestimasikan seperti begitu. Rekan trader ya. Saya bisa mengestimasikan seperti kayak gitu karena tendensinya kalau saya lihat seperti kayak gitu. Ya rekan trader. Tapi kalau seumpamanya dia balik arah dan dia bullish, ya udah nggak ada pilihan lain rekan trader. Dia akan naik. Dan dia akan naik sampai di level paling tertinggi di seputaran 2057 atau dia melewati 2053. Tapi kalau kita lihat tendensi hariannya yang seperti kayak gini, di mana tendensi hariannya ini bullish dan minggu depan pun juga bisa kemungkinan besar dia bearish. Kemungkinan besar juga dia bearish. Saya bisa melihat bahwa
turun dia ini rekan trader. Di luar data-data yang diberitakan oleh banyak orang ya, bahwa gold mundur lebih jauh dari tertinggi sepanjang masa jelang laporan non-farm payroll. Ya memang benar dia turun ya. Di sini dibilang bahwa harga emas melanjutkan penurunan semalam dari level tertinggi sepanjang masa dan terus melemah pada hari Jumat. Ya, prospek The Fed yang kurang hawkish dan dolar Amerika yang lebih lemah akan membantu membatasi pelemahan tersebut. Walaupun memang dia akan melemah, tapi tendensi dovish yang kuat ini membantu untuk gold itu tidak jatuh terlalu dalam, tapi dia bisa balik lagi naik ke atas ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pemulihan imbal hasil obligasi Amerika mendorong arus menjauh dari gold menjelang laporan non-farm payroll. Nah, di sini dibilang juga bahwa harga emas turun lebih rendah menjelang laporan non-farm payroll ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk non-farm payroll, kalau kita lihat beritanya ya, dia kemungkinan besar kan 180k ya. Sebelumnya diprediksikan 100 perkiraan 180k ya. Apakah dia bisa lebih kurang dari 180? Kalau dia lebih kurang dari 180 artinya ya gold akan naik. Tapi kalau dia lebih dari 180 artinya ya gold siap-siap aja mengalami pelemahan ya. Dia siap-siap mengalami pelemahan. Tapi kalau saya melihat hal tersebut ya rekan trader ya, kalau saya melihat hal tersebut, saya bisa ya kita ikut. Ini kadang-kadang teknikal, memang kalau fundamental masuk teknikal hilang ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada momen-momen tertentu yang seperti kayak gini, dia bisa membuat gold ini mungkin dia akan turun sampai level terbawah, misalnya 2023 lah, atau saya tidak mau bilang 2017 tapi 2023. Setelah itu pasar berfluktuasi, dia balik lagi naik ke atas. Kalaupun dia balik lagi naik ke atas ya palingan ya, kalau umpamanya misalnya dia turun sampai 2011 atau 2017, setelah itu dia balik lagi naik ke atas, ya saya bisa bilang kalau dia naik lagi ke atas, ya mungkin kenaikan dia yang paling maksimal itu ya mungkin ya menurut saya, ya dia akan balik lagi ya sampai di level 2047. Ya, dia akan berusaha untuk kembali di atas 2000 ya rekan trader ya. Itu analisa yang coba saya buat rekan trader semuanya. Tapi secara garis besar rekan trader, gold masih mempunyai peluang untuk naik, walaupun untuk sekarang ini menjelang non-farm payroll diprediksikan kemungkinan besar gold bisa sedikit mengalami penurunan, tapi masih tetap dalam standar 2000. Ya dia tidak akan keluar dari 2000. Dia tidak akan keluar. Ya apes-apesnya 2011 lah ya. Tapi harap sekali lagi tidak tentu kemungkinan dia akan balik lagi menuju ke 2053 atau nilai tertinggi seputaran 2057 seperti yang terjadi pada hari kemarin. Nah ini saya 1 minggu nih saya analisa nih. Analisa saya. Nah ini analisa saya tepat ini juga tepat, ini juga tepat ya. Saya analisanya kan tepat ini. Nah apakah hari ini analisa saya bisa kembali lagi tepat? Kalau kembali lagi tepat ya kalau dia turun ya dia kembali turun di level sini. Kalau memang tepat ya tidak tertutup kemungkinan dia turun di level sini rekan trader. Nah ini dia nih. Ini. Artinya kan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai 2011. Kita akan lihat. Kita akan lihat pola pergerakannya. Oke. Rekan trader semuanya. Demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Kita mengakhiri minggu yang sangat luar biasa. Karena setelah ini saya akan membuat analisa bulanan bulan Mei. Saya berharap semoga apa yang saya lakukan ini, sinyal yang saya berikan, analisa yang saya berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki non-farm payroll. Tradinglah dengan logika akal sehat supaya bisa menghasilkan profit cuan yang konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.